Halo semua, baru ketemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari drama Jepang Majizuka Gakuen Season 3. Sekilas info saja, jadi untuk season 3 ini tidak ada hubungannya dengan season sebelumnya, yakni season 1 dan season 2 yang diperankan oleh Maeda dan yang lain-lain. Untuk latar belakang dari season 3 ini juga tidak berada di sebuah sekolah, melainkan mengambil latar belakang di sebuah penjara. Kenapa dibuat beda? Ya, dalam sequel sebuah film memang gak serta-merta harus berhubungan. Banyak juga film-film antar per seasonnya juga beda-beda, tidak selalu menyambung. Jadi ya gak usah dipertanyakan. Mungkin kalau menurut aku bisa jadi untuk memperkenalkan member-member lain dengan suasana yang berbeda. Mungkin saja, bisa jadi. Oke, tak perlu lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Di awal akan menceritakan seorang gadis bernama Paru yang menjadi tahanan baru atas tuduhan pembunuhan. Paru ditempatkan di penjara di tengah hutan yang khusus hanya untuk para napi-napi wanita. Penjara tersebut dinamakan Majizuka Prison, di mana dengan dibentuknya undang-undang anti kenakalan remaja, penjara ini khusus dibangun untuk para gadis-gadis berandalan. Gadis yang dianggap sebagai sampah masyarakat, bahkan dikucilkan dan disingkirkan dari keluarga maupun sekolah. Penjara ini mempunyai masa tahanan tidak terbatas dan yang terkuatlah yang bisa bertahan hidup di penjara ini. Majizuka Prison dipimpin oleh seorang wanita bernama panggil saja Mina. Dia adalah direktur yang memimpin dan mengawasi segala pergerakan dari penghuni penjara tersebut. Selain itu juga ada kepala sipir yang menjadi bawahan direktur, panggil saja Takajo. Paru ditempatkan di penjara dengan salah satu tim yakni tim Habu, tim yang mempunyai lambang ular kobra. Mereka terdiri dari Kedatangan Paru di penjara tersebut dalam kondisi yang tidak ingat apa-apa. Yang dia ingat hanya kalung pemberian dari seseorang bernama Keita. Bahkan tuduhan pembunuhan yang diterimanya, Paru tak mengingatnya sama sekali bahwa ia telah membunuh seseorang. Selama para tahanan ada di penjara, tidak ada yang akan bisa kabur, meskipun mereka bebas mau melakukan apa saja. Karena di tangan mereka terdapat kalung yang bisa aktif ketika melewati sensor pembatas, di mana kalung tersebut akan mengeluarkan racun yang bisa menyebabkan mereka mati perlahan. Di sisi lain, pergerakan mereka juga diawasi oleh CCTV di seluruh sudut ruangan. Selain tim Habu, penjara ini juga ada beberapa tim seperti tim Spider, Shark, Yan Barkuina, dan tim yang paling terkuat dan yang menjadi musuh bebuyutan tim Habu adalah tim Manggos. Namun saat ini tim Habu tidak akan bisa mengalahkan tim Manggos karena tim Habu telah kehilangan pemimpin terkuat mereka, yakni Nabunaga. Nabunaga telah hilang secara misterius dan tidak ada yang tahu keberadaannya di mana. Tetapi hilangnya Nobunaga tidak diketahui oleh tim Manggos karena jika mereka tahu maka tim Manggos akan berencana untuk menyerang tim Habu. Paru di penjara sekamar dengan gadis bernama Peach. Dia sangat baik kepada Paru, bahkan kedatangannya disambut dengan kue ulang tahun. Namun sayangnya tiba-tiba Paru mengingat sesuatu ketika melihat pisau. Tak berselang lama kepala sipir mengumumkan bahwa di hari itu adalah waktu untuk kunjungan bagi para tahanan. Tetapi ternyata hari itu adalah hari yang paling dibenci oleh para tahanan karena tidak ada seorang pun yang menjenguk mereka. Mereka hanya bisa sedih karena mereka merasa benar-benar dibuang dan tidak dianggap. Tetapi di sisi lain, Paru yakin bahwa akan ada orang yang menjenguknya, yakni pacarnya Paru bernama Keita. Tetapi setelah lama menunggu ternyata Keita tidak kunjung datang. Di malam hari Paru disambut oleh senior-senior tim Habu. Mereka memberikan sedikit pelajaran bagi tahanan baru. Di sini Paru disiksa oleh mereka. Namun ketika kalung yang dibawa oleh Paru diambil oleh mereka, Paru pun mulai mengeluarkan amarahnya karena tidak terima kalung tersebut dibuat mainan. Kemudian Paru pun menaruh ikat rambutnya di tangannya, di mana itu adalah pertanda bahwa Paru sedang serius. Kemudian mereka bertiga pun dihajar dengan mudah oleh Paru yang sudah mulai serius.
Esoknya ketika sarapan tiba-tiba Paru tak sengaja mendapatkan surat kecil di makanannya. Surat tersebut berisi tulisan yakni apa yang kau cari ada di sini. Namun Paru sama sekali tak memahami maksud dari surat tersebut. Semenjak masuk penjara, Paru menjadi gadis yang pendiam dan suka menyendiri sambil melihat kalungnya. Kalung tersebut sangat berharga bagi Paru karena itu adalah pemberian dari Keita. Ia selalu melihat kalung itu untuk mengingat Keita. Di suatu hari Paru dihadang oleh Ureseo dan Tatseo, di mana mereka mempunyai rencana untuk mengajak Paru bergabung dengan timnya agar mereka bisa mengambil alih pemimpin tim Habu yang sekarang sedang kosong semenjak kepergian Nobunaga. Jadi tim Habu sekarang mempunyai dua kubu, di mana kubu pertama dipegang oleh Ureseo dan kubu kedua dipegang oleh Dasu. Mereka berdua berusaha menjatuhkan satu sama lain untuk bisa menggantikan posisi Nobunaga. Sayangnya tawaran ajakan Ureseo ditolak oleh Paru karena Paru tidak ingin ada urusan dengan sebuah tim-tim di penjara. Sedangkan Peach yang ingin berteman dengan Paru juga ditolak. Namun tiba-tiba Paru berubah pikiran bahwa dirinya akan menjadi temannya jika Peach ingin membantunya untuk mencari tahu alasan Paru dimasukkan ke dalam penjara. Karena Peach adalah seorang logistik di penjara tersebut, jadi bukan hal yang mustahil untuk menemukan berkas-berkas tentang para tahanan. Mengetahui hal tersebut, Komimi membuat rencana dengan Dasu bahwa mereka akan memanfaatkan Ureseo dan Tatseo untuk menahan Peach dan mencari tahu tentang Paru. Di sisi lain, Ureseo berharap jika Peach ditahan oleh mereka berdua, maka Paru akan luluh dan bersedia bergabung dengan mereka berdua. Paru pun mendatangi tempat Peach ditahan oleh Ureseo. Di sana Peach disiksa oleh mereka berdua karena tidak ingin memberitahu siapa sebenarnya Paru. Melihat tindakan mereka berdua yang sudah keterlaluan, Paru pun memulai keseriusannya dengan menaruh ikat rambutnya di tangan. Dan pada akhirnya Paru menghajar mereka berdua dengan mudah tanpa ampun. Namun perkelahiannya dihentikan oleh Tatseo yang meminta mohon kepada Paru agar tidak memukuli Ureseo lebih dari itu. Setelah Peach dibawa ke kamarnya, Paru pun menanyakan tentang apa yang tertulis di berkas tentang dirinya. Dengan rasa takut, Peach pun mengatakan bahwa Paru telah membunuh seseorang bernama Yoyogi Keita, yakni pacarnya sendiri. Mengetahui hal itu, Paru pun semakin menjadi anak yang pendiam dan memikirkan hal tersebut. Keesokan harinya, Ureseo dan Tatseo memutuskan untuk menjadi pengikut Paru setelah kekalahannya. Sedangkan Dasu mulai kesal kepada Komimi karena berkat rencananya lah yang membuat Paru dan Ureseo bergabung. Suatu ketika Komimi diculik oleh tim Manggos yakni Banker, Sudachi, dan Shokaku. Tujuan mereka menculik Komimi adalah untuk mencari informasi tentang anak baru di tim Habu yakni Paru. Tetapi karena ancaman yang diberikan oleh tim Banker kepada Komimi, akhirnya Komimi mengatakan sebuah fakta bahwa tim Habu sekarang tidak ada pemimpin semenjak kepergian Nobunaga. Dan Parulah yang akan menjadi penggantinya. Namun sayangnya esoknya Komimi ketahuan oleh teman-temannya bahwa dirinya telah membocorkan rahasia hilangnya Nobunaga kepada tim Manggos. Sehingga Komimi pun sekarang dijauhin oleh teman-temannya. Setelah itu Komimi mendatangi Paru untuk meminta bantuan agar Paru bisa menghabisi tim Manggos. Karena jika tidak maka Komimi akan selalu berada di ancaman mereka. Di mana kondisi Komimi sekarang adalah disuruh oleh tim Manggos untuk membawa Paru ke hadapan mereka. Jika hal itu tidak berhasil maka Komimi akan terus-terusan disiksa. Tak lama kemudian tim Habu dikumpulkan oleh kepala sipir, di mana kepala sipir sengaja mengumpulkan mereka untuk memberitahu kronologi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Paru. Bahwa Paru dengan sengaja membunuh Keita di saat mereka sedang bertengkar. Jelas saja hal itu membuat Paru melawan karena dirinya tak merasa melakukan hal tersebut. Karena perlawanan itulah membuat Paru ditempatkan di sel khusus 3 hari 3 malam. Paru pun semakin stres karena dirinya selalu terbayang-bayang dari kematian Keita. Tetapi dirinya masih belum bisa mengingat secara pasti kejadian tersebut. Setelah beberapa hari Komimi mendatangi Paru dengan keadaan yang terluka. Bahwa sebenarnya Komimi rela dipukuli oleh tim Manggos dan tidak akan pernah mengorbankan Paru untuk dibawa ke tim Manggos. Paru yang menyadari hal tersebut mulai tidak ingin mempunyai teman lagi karena berkat dirinya banyak orang yang menjadi terluka.
Sedangkan Dasu yang selama ini diam akhirnya mulai bergerak untuk memberi pelajaran kepada Paru. Karena kedatangannya di tim Habu bisa menggantikan posisi Dasu untuk bisa ingin menjadi pemimpin di tim Habu. Namun sayangnya Dasu ditahan oleh Peace dan pada akhirnya Dasu tidak jadi berkelahi dengan Paru. Di sisi lain, anak buah Dasu yakni Komimi, Nantene, dan Nanashi mulai membicarakan Paru dan Dasu, di mana Dasu adalah orang yang pernah menghabisi 12 orang sekaligus, dan di antaranya adalah temannya sendiri yang mengkhianatinya. Dasu juga mulai berpikir bahwa anak buahnya akan mengkhianatinya dan lebih memilih Paru daripada dirinya. Dan pada akhirnya Dasu pun mengajak Paru untuk berkelahi esok harinya untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Paru awalnya hanya bisa diam dan pasrah dipukuli oleh Dasu tanpa adanya perlawanan. Namun di tengah pertarungan, Paru pun mulai melihatkan keseriusannya. Setelah perkelahian Paru dan Dasu yang begitu sengit dan pada akhirnya Dasu pun mengalami kekalahan dengan Paru. Dasu pun akhirnya mengakui kehebatan Paru dan menjadikan Paru sebagai pimpinan baru mereka sebagai pengganti Nobunaga. Di sisi lain tempat, ternyata Mina juga senang melihat kejadian tersebut. Kepercayaan Paru dan teman-temannya membuat ia sekarang yakin bahwa bukan dirinya lah yang membunuh Keita. Ia pun memotong rambutnya untuk memulai kehidupan barunya. Karena sekarang Paru adalah pemimpin di tim Habu, maka ia akan mendapatkan kursi khusus. Tetapi semuanya masih belum rela jika kursi Nobunaga digunakan. Dan kemudian Dasu pun memberikan kursi lain khusus untuk Paru sebagai pemimpin baru mereka. Shin berpindah ke tim Manggos yang sedang merencanakan sesuatu untuk menangkap Paru. Mereka pun mengirim Messi dan Yagi untuk menangkap Paru. Tetapi Paru dengan sifat dingin tak memperdulikan mereka berdua dan pergi begitu saja. Sedangkan Messi dan Yagi pergi ke ruang kepala sipir yang sedang pusing memikirkan hutang-hutang di bank. Messi pun dengan kemampuan sebagai hacker bisa dengan cepat menjadikan hutang-hutang kepala sipir jadi terlunasi. Sebagai imbalannya, kepala sipir harus membantu Messi untuk melancarkan rencananya yang telah dibuat untuk tim Habu. Dan rencananya adalah kepala sipir berpura-pura memberitahu bahwa orang tua Nanashi telah datang ke penjara tersebut untuk menjenguknya. Namun ternyata itu hanyalah tipuan, di mana di sana ada Messi dan Yagi. Mereka berdua mengancam Nanashi jika tidak menuruti perkataan mereka, di mana Messi meminta Nanashi untuk membawa Paru ke hadapan tim Manggos. Tetapi sayangnya Nanashi tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut dan pada akhirnya dirinya hanya datang sendirian di perpustakaan sesuai dengan instruksi Messi. Namun karena yang datang hanya Nanashi saja, pada akhirnya Nanashi dipukulin oleh Yagi. Tak selang lama datanglah Nantene untuk membantu Nanashi. Namun sayangnya kekuatan Nantene masih belum bisa mengalahkan Yagi. Sedangkan kepala sipir sengaja memberitahu Paru bahwa temannya sedang dipukulin oleh tim Manggos. Ia pun bergegas untuk pergi ke sana untuk menolong Nanashi dan Nantene. Awalnya kedatangan Paru akan dilawan oleh Yagi, namun ternyata Messi lah yang akan menjadi lawannya. Tetapi setelah Messi mendapatkan pukulan pertamanya, ia sangat senang karena dengan pukulan tersebut menandakan bahwa tim Habu yang dipimpin oleh Paru telah memulai peperangan dengan tim Manggos. Paru yang merasa ini adalah kesalahannya meminta kepada teman-temannya untuk tidak ikut serta dan dirinya sendirilah yang akan mendatangi pertarungan dengan tim Manggos. Tim Manggos pun datang dengan anggota lengkapnya yakni 8 orang, sedangkan Paru hanya datang dengan Peace saja. Tetapi tak berselang lama Dasu dan yang lainnya juga menyusul Paru untuk bertarung dengan tim Manggos.
Tetapi tiba-tiba Paru mengingat sesuatu ketika melihat salah satu anggota tim Manggos yang bernama Miu. Ia mengingat bahwa Miu adalah teman Keita yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Tetapi Miu sudah lama menghilang. Namun terlepas dari itu, pertarungan mereka pun dimulai. Tetapi tiba-tiba mereka kaget karena gelang yang mereka pakai berbunyi, yang mana itu menandakan bahwa gelang mereka telah aktif. Tak lama kemudian datanglah direktur dan kepala sipir untuk memberitahu bahwa mereka tidak boleh berkelahi antara tim Habu dan tim Manggos. Jika mereka melanggar, maka gelang tersebut akan aktif dan akan bisa membunuh mereka. Jelas saja hal itu membuat mereka bertanya-tanya dengan peraturan yang tidak boleh berkelahi, karena selama ini mereka hidup hanya untuk berkelahi di penjara tersebut. Sedangkan Paru yang tak terlalu memikirkan hal tersebut, ia mencoba untuk menemui Miu dan pergi ke tempat wilayah Manggos. Paru menjelaskan kepada Miu bahwa Keita telah mati dan dirinya telah dituduh sebagai pembunuhnya. Mengetahui hal itu, Miu pun menangis dan kesal kepada Paru atas kematian yang menimpa Keita. Setelah itu Paru pun menanyakan kepada Peace tentang 2 surat kecil yang diterimanya yang bertuliskan apa yang kau cari ada di sini. Paru pun menganggap bahwa surat tersebut memberitahu bahwa ada hubungannya dengan kematian Keita. Namun Peace mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang surat itu. Teman-temannya juga menganggap bahwa Paru ada di sini adalah untuk mencari siapa pembunuh dari Keita. Dan tiba-tiba Dasu menuduh Nobunaga sebagai pembunuhnya karena tidak ada orang baru yang masuk ke penjara selain Paru, dan tidak ada juga orang yang keluar selain Nobunaga itu sendiri. Sedangkan Paru mendatangi ke tempat yang sama untuk menemui Miu kembali. Namun tiba-tiba dari belakang dirinya dipukul yang menyebabkan Paru pingsan seketika. Kemudian setelah bangun, Paru sudah berada di tempat lorong yang gelap. Ia seketika juga melihat ada seseorang yang sedang dikurung di sebuah sel khusus di lorong tersebut. Dan ternyata itu adalah Nobunaga.